Dalam sebuah kisah kelam sejarah, terlahirlah Saddam Hussein Abdul Al-Majid Al-Tikriti di Al-Aujah, Irak, pada 28 April 1937 Masehi. Ia bukan berasal dari kemewahan, melainkan dari rahim keluarga suku Sunni Arab yang relatif miskin. Bayangan duka menyelimuti kelahirannya sang ayah, Hussein Abid Al-Majid, dan kakaknya telah tiada, bahkan sebelum ia sempat mengenal dunia. Ibunya, Sabatulfa Al-Musalat, terjerembab dalam depresi yang dalam, meninggalkan Saddam kecil yang baru berusia 3 tahun dalam asuhan pamannya, Khairullah Tulfa Al-Musalat. Setelah 3 tahun yang singkat, Saddam kembali ke pangkuan ibunya, namun kini di bawah naungan seorang ayah tiri bernama Ibrahim Hassan. Sayangnya, rumah tangga baru ini bukanlah surga bagi Saddam. Ia sering menjadi sasaran kekerasan dan perlakuan kasar dari ayah tirinya. Hingga pada usia 10 tahun, tak tahan lagi, Saddam melarikan diri. Ia menjejakkan kaki di Baghdad, mencari perlindungan, dan kembali tinggal bersama sang paman. Di bawah bimbingan pamannya, Saddam didorong untuk fokus pada pendidikan. Namun, takdir seolah menariknya ke jalan lain. Terbiasa tumbuh di lingkungan yang keras, perkelahian dan kejahatan bukanlah hal asing baginya. Di usia 16 tahun, ia tak lagi sekadar penonton, melainkan pemimpin geng jalanan yang selalu siap dengan senjata di tangan setiap kali keluar rumah. Puncak dari awal kehidupannya yang bergolak terjadi di usia 17 tahun, ketika ia terlibat dalam pembunuhan musuh pamannya, seorang perwira Irak dan pejuang persatuan Arab. Peristiwa kelam itu mengantarkannya ke balik jeruji besi selama 18 bulan. Begitu kebebasan kembali diraihnya, di usia 19 tahun, Saddam terjerat dalam pusaran politik. Ia bergabung dengan Partai Ba'ath, sebuah gerakan nasionalis Arab yang bercita-cita menyatukan seluruh negara Arab. Jiwanya terinspirasi oleh sosok visioner Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, yang juga mengusung Panji Persatuan Arab. Kecilnya jumlah anggota Partai Ba'ath saat itu justru menjadi daya tarik tersendiri bagi Saddam, melihatnya sebagai peluang untuk bangkit. Awalnya, nama Saddam tak lebih dari bisikan di lorong-lorong gelap. Namun, pada tahun 1959, ia mencetak sejarah dengan terlibat dalam upaya pembunuhan Perdana Menteri Irak, Abdul Karim Qasim. Peristiwa itu meninggalkan jejak luka di kakinya, memaksanya melarikan diri ke Suriah. Kabar tentang keberaniannya, atau mungkin kenekatannya sampai ke telinga Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, yang kemudian memfasilitasi perjalanan Saddam ke Kairo. Di tanah Mesir, Saddam melanjutkan pendidikannya di bidang hukum di Universitas Kairo, mengasah pikirannya di tengah gejolak Timur Tengah. Pada Februari 1963, roda takdir berputar cepat. Perdana Menteri Irak berhasil digulingkan, dan tampuk kekuasaan beralih ke tangan Partai Ba'ath. Mengetahui partainya kini memimpin, Saddam tak membuang waktu. Ia kembali ke Baghdad, melanjutkan pendidikannya di Universitas Baghdad, seolah mempersiapkan diri untuk panggung yang lebih besar. Tahun 1968, sejarah mencatat sebuah kudeta. Saddam, bersama sepupunya, Ahmad Hassan Al-Bakr, menggulingkan Presiden Irak kala itu, Abdul Rahman Arif sang sepupu, Hassan Al-Bakr, menduduki kursi kepresidenan, sementara Saddam naik sebagai wakil presiden dan kepala Dewan Komando Revolusioner Irak. Namun, jabatan wakil presiden hanyalah formalitas. Saddam menjelma menjadi sosok yang sangat otoriter, kekuasaannya bahkan membayangi sepupunya sendiri. Ia membangun jaringan polisi rahasia yang tak terlihat, membersihkan siapapun yang berani menentangnya. Darah pun mulai tertumpah. Pada tahun 1982, tercatat perlawanan terhadap Muslim Syiah yang berujung pada pembantaian sekitar 148 orang. Laporan BBC juga mengungkap bagaimana Saddam membersihkan Irak dari kelompok Faili, yang dianggapnya sebagai orang-orang Iran. Pasukan keamanan Saddam tanpa ampun menyerbu desa-desa Faili, mengangkut penduduknya dengan truk militer, menurunkan mereka di pangkalan terdekat, lalu memaksa mereka melintasi perbatasan Iran. Perjalanan ini adalah neraka di bumi, dipenuhi ranjau darat, bebatuan tajam, dan hujan peluru dari perang Iran-Irak. Ribuan nyawa melayang dalam deportasi kejam ini, sebuah babak kelam yang diperintahkan oleh Saddam Hussein. Takdir mengantarkan Saddam Hussein sebagai panglima tertinggi dalam perang Iran-Irak tahun 1980 sampai 1988, yang kemudian dikenal sebagai Perang Teluk Satu. Dalam konflik berdarah ini, Saddam berhasil membuat Iran terpuruk, miskin dalam sekejap mata. Pembangunan Iran mandek, kerugian material tak terhitung, namun yang paling menyedihkan adalah jutaan korban warga sipil. Diperkirakan, di Iran saja, sekitar 1 juta orang tewas dalam pusaran konflik ini. Namun, siapa sangka, di balik layar, konflik Iran-Irak ini ternyata diduga didalangi oleh Amerika Serikat. Demikian menurut Merdeka.com, Amerika memanfaatkan hubungan bilateralnya dengan Irak untuk menginvasi Iran yang kaya akan minyak. Mereka sengaja memberikan bantuan militer dan finansial kepada Irak, dengan tujuan melumpuhkan Iran. Ironisnya, pada tahun 1988, Irak yang telah didukung penuh oleh Amerika itu justru kalah. Kekalahan ini menjatuhkan ekonomi Irak ke titik nadir. Saddam, diambang keputusasaan, memutar otak. Ia merencanakan invasi ke Kuwait pada tahun 1990 dengan tuduhan pencurian minyak di wilayah sengketa. Amerika, yang mendengar niat invasi itu,
dengan cepat memberikan dukungan penuh. Siap Sodom, siap Irak, kita dukung, kita dorong. Ayo lakukan invasi ke Kuwait. Demikianlah, Perang Teluk II pun pecah. Namun, di tengah gempuran Irak terhadap Kuwait, sebuah plot twist mengejutkan terjadi. Amerika tiba-tiba mengubah haluan, menyatakan, sepertinya kita dukung Kuwait saja deh, karena Kuwait ini adalah importir minyak untuk negara-negara barat, khususnya kita. Entahlah, apa yang membuat mereka lupa akan dukungan sebelumnya. Intinya, mereka berpaling dari Irak ke Kuwait. Sodom, yang tadinya disokong penuh dengan semangat, senjata, dan dana dari Amerika, kini terjebak dalam kondisi yang sangat rumit. Musuhnya kini didukung oleh kekuatan super. Sementara rakyatnya sendiri mulai berbisik-bisik, ada yang salah dengan pemerintahan kita. Pemberontakan mulai merebak. Posisi Sodom menjadi sangat genting. Ia mencoba bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk menghentikan serangan, sembari berusaha meredam amarah rakyatnya. Ini bukanlah tugas mudah. Ekonomi terpuruk, semua orang menderita, dan perang masih berkecamuk. Tak lama kemudian, Amerika mengumumkan embargo total terhadap Irak, memblokade akses negara itu terhadap senjata, makanan, obat-obatan, sandang, pangan, dan papan. Rakyat Irak semakin terpuruk, menderita tak terkira. Dalam kurun waktu kurang dari 12 tahun, rakyat harus menahan gejolak amarah terhadap pemerintah. Namun, belum sempat mereka bernapas lega. Tentara Amerika berbandong-bandong memasuki wilayah Irak dengan dalih menggulingkan Sodom, sebuah pembalikan takdir yang mengejutkan. Krisis di Irak akibat Perang Teluk Kedua berlarut-larut pada tahun 2003. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah George W. Bush mengklaim bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal dan mendukung terorisme. Klaim inilah yang menjadi dasar bagi invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003, yang dikenal sebagai Perang Irak. Namun, hingga kini, tidak ada bukti kuat yang mengaitkan Saddam Hussein dengan serangan 11 September 2001 oleh Al-Qaeda. Bahkan, setelah invasi, tidak pernah ditemukan senjata pemusnah massal di Irak. Kontroversi politik ini terus bergulir. Dengan investigasi di tahan-tahan berikutnya, menunjukkan bahwa klaim Amerika tidak memiliki dasar yang kuat. Meskipun demikian, klaim-klaim itu menjadikan Sodom buronan internasional. Setelah beberapa waktu bersembunyi, Saddam Hussein akhirnya tertangkap pada 13 Desember 2003, dan Partai Ba'ath resmi dibubarkan. 3 tahun kemudian, pada 5 November 2006, pengadilan Irak menjatuhkan vonis berat kepadanya. Sodom dinyatakan bersalah atas kejahatan kemanusiaan, termasuk genosida dan pembantaian 148 Muslim Syiah pada tahun 1982. Pada 30 Desember 2006, tirai kehidupan Saddam Hussein tertutup. Ia dieksekusi dengan hukuman mati bersama saudara tirinya, Farzan Ibrahim, dan Awad Hamad al-Bandar, Kepala Pengadilan Revolusi Irak pada tahun 1982. Terima kasih semua yang telah mengikuti channel ini. Kalian bisa request untuk tokoh siapa lagi yang ingin dibahas. Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya, agar tidak ketinggalan.